Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat di sini ada anggur jenis Jubilee, ya. Yang mana anggur ini sudah berumur kira-kira sekitar 50 hari setelah pangkas, ya. Atau hampir 2 bulan, ya. Anggur jenis Jubilee ini cepat sekali menjadi besar, ya. Nah, yang kita akan ceritakan atau akan saya lakukan adalah saya akan melakukan perawatan terhadap anggur, buah-buah anggur ini, ya. Kita lihat di sini anggurnya masih mulus, ya, nggak ada, belum ada crack, belum ada pecah, dan nggak ada jamur yang kelihatan. Yang akan saya lakukan supaya anggur ini sampai panen selamat dan tetap tetap mulus buahnya adalah menjaga, ya. Saya melakukan penyemprotan dengan fungisida dan insektisida, ya, kira-kira seminggu sekali, ya, sampai masa 1 bulan sebelum panen atau sampai masa tanda-tanda muncul variation atau perubahan warna, ya. Atau untuk anggur Jubilee ini dia biasanya nggak berubah warnanya, hanya agak menjadi kuning, ya. Tapi intinya kira-kira sekitar berumur 80 atau 90 hari, 80 hari menjelang panen, umur 80 hari atau 1 bulan sebelum panen, dia sudah saya berhentikan penyemprotannya, ya, digantikan dengan air sabun. Oke, ini saya akan tunjukkan, ya, di sini ada air yang saya berikan fungisida. Di sini yang saya pakai adalah jenis Nimrod, ya. Ya, ini adalah fungisida sistemik yang akan bisa bertahan sampai berminggu-minggu di dalam maksudnya pada tanaman, ya. Di sini ada Demolis, ya, yang saya pakai, ya. Ini bisa diganti-ganti, ya. Kadang-kadang saya fungisida menggantinya dengan, bisa juga dengan jenis lain, ya. Insektisida juga bisa kita ganti dengan Dekis atau yang lainnya, ya. Tapi ini yang saya pakai, ya. Ini akan saya semprot. Cara menyemprot yang saya lakukan adalah saya akan ambil jarak agak lumayan jauh, ya, kira-kira sekitar 40 atau 50 cm seperti ini, ya. Oke, ini juga, ya. Jangan sampai basah, ya. Jadi 1 liter air ini sudah saya kasih sekitar 5 tetes, ya. 5 tetes fungisida dan insektisida, ya. Ini juga, ya, saya akan lakukan hal yang sama, ya. Ini yang paling besar, ya, dompolannya anggur Jubilee itu, ya. Jadi nggak perlu sampai dia basah, ya, nggak perlu sampai basah, ya. Ini juga sekalian daun kita semprot, nggak apa-apa. Oke, kenapa saya tidak menyemprot sampai betul-betul basah? Karena kalau ini saya lakukan itu, saya pernah coba, itu ada kemungkinan nanti kelebihan dosis atau OD itu menyebabkan justru kulit dari buah anggur ini menjadi burik, ya, menjadi burik, atau dia sisa-sisa fungisida dan insektisida tadi melekat, ya, dia menjadi burik, ya. Tapi kalau kita hanya lakukan penyemprotan tipis-tipis seperti tadi, ya, itu efeknya akan bagus, ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah saya akan melakukan penutupan, ya, atau pembungkusan pada buah ini, ya. Ini covernya, ya, saya pakai cover yang tembus pandang, ya, karena supaya saya mudah memonitor buah ini, ya. Nah, udah, ya, udah kita pakai satu cover.
saya akan pakai lagi. Buah berikutnya juga saya akan lakukan hal yang sama. Ini kita tutup pakai cover. Ya, buahnya. Tujuan penutupan cover ini adalah untuk menyelamatkan buah ini ya. Menyelamatkan buah ini dari binatang-binatang pengganggu ya. Dari hama-hama binatang pengganggu seperti burung, kelelawar, dan lain-lain ya. Saya ada satu lagi di sini. Nanti setelah buah ini menjadi besar, mungkin covernya ini akan saya pakai, saya ganti dengan yang lebih besar. Karena ini tandan yang satu itu agak lumayan besar ya, dia kemungkinan akan sempit dan gak muat di sini setelah dia menjadi besar. Nah ya, teman-teman pencinta taman anggur, kita lihat ya, ini sudah tertutup, aman, tercover dari gangguan binatang-binatang yang kemungkinan mengganggu. Sekarang syutingnya akan kita lanjutkan, pembuatan video ini ke tempat kebun saya yang berada di bawah ini, berada di atas atap atau dak ya, rumah ya, yang dimana di situ ada anggur yang sudah mulai variation. Oke, kita sambung lagi nanti. Nah teman-teman pencinta tanaman anggur, kita lihat di sini, ini adalah anggur Nizina buahnya yang sudah mulai variation ya. Ini contoh ya, anggur Nizina ini buahnya sudah mulai variation, ada perubahan sedikit warna menuju ke warna merah ya. Anggur Nizina ini kalau matang buahnya merah gelap ya, kira-kira mirip dengan warna buah anggur Jupiter. Di sana juga ada lagi ya beberapa buahnya ya, yang sudah juga mulai variation. Oke ya. Anggur ini akan saya lakukan penyemprotan, tapi saya tidak lagi menggunakan insektisida dan fungisida untuk buahnya ini ya. Jadi saya hanya menggunakan air 1 liter. Ini adalah air 1 liter yang dikasih air sabun Mama Lemon ya. Ini di sini air sabun Mama Lemon ini yang mengandung jeruk nipis, jeruk limau dan garam ya. Ini emang aman dianggap untuk mencuci buah ya. Jadi saya akan melakukan pencucian ini seminggu sekali ya. Jadi kita buka dulu covernya, tadi saya pakai cover, kita semprot ya dengan air sabun ini sampai basah. Jadi saya ini menyemprot beda dengan menyemprot fungisida, karena ini berfungsi sebagai mencuci ya, mencuci buah ini menjadi bersih ya. Dia akan bersih dari serangan jamur ya, serangan hama dan bekas-bekas insektisida dan fungisida ya. Saya akan semprot buah ini ya, dengan air sabun. Ini air sabun ya, air sabun Mama Lemon ya. Ini aman, kena tumbuhan juga aman ya. Ini bisa menjaga, air sabun Mama Lemon ini juga bisa menjaga tanaman dari serangan jamur ya, kalau kita rutin ya. Hanya kalau kalau sudah terkena serangan jamur nggak bisa ya. Tapi kalau untuk menjaga bisa ya. Saya sudah praktekkan tanaman yang disemprot dengan menggunakan jamur dengan air campuran air sabun Mama Lemon ini ya, 1 liter dengan 5 mili air sabun Mama Lemon ini biasanya nggak bisa terserang atau jarang sekali yang terkena jamur ya. Jadi kayak begitu ya penyemprotannya. Kita semprot aja sampai basah ya, seperti orang mencuci ya. Ini dengan cara seperti ini tanaman akan aman ya. Di sini ada lagi juga ya. Nah ya, ini ada anggur
Yang berbeda jenis anggur, jenis buahnya Ninel ya, yang sedang variation juga ya. Tuh ya. Semprot aja semua. Pohonnya juga kita semprot aja. Kita cuci anggur ini ya. Kita cuci supaya bersih dari jamur dan juga bekas-bekas fungisida, insektisida yang kita semprot ya. Jadi tanaman ini bersih ya. Bersih dan aman nanti tiba waktunya dimakan ya. Dia biasanya saya lakukan penyemprotan air sabun ini kira-kira 4 kali ya. Jadi kayak seminggu sekali saya lakukan, sebulan sampai panen, sampai dengan waktunya nanti panen ya. Jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa apa yang saya ceritakan tadi ya cukup sekian. Mudah-mudahan itu bisa membantu buat teman-teman yang baru mulai belajar menanam anggur ya, yang masih bingung-bingung gimana cara merawat buah anggur secara aman ya. Jadi penyemprotan insektisida dan fungisida itu dilakukan sampai sebulan sebelum panen. Begitu 1 bulan menjelang panen, kita ganti penyemprotannya dengan menggunakan 1 liter air yang dicampur dengan 5 mili sabun Mama Lemon ya, cairan sabun Mama Lemon ya. Jadi 1 liter air campur dengan 5 mili air sabun Mama Lemon untuk mencuci bersih ya buah-buahnya itu dari jamur atau menjaga supaya tidak terkena jamur dan mencuci bersih dari bekas-bekas insektisida dan fungisida juga yang ada sebelumnya ya. Walaupun 1 bulan sebetulnya insektisida dan fungisida itu sendiri sebenarnya sudah hilang, boleh dibilang pengaruhnya 1 bulan setelah penyemprotan ya. Tapi untuk lebih amannya kita cuci lagi dengan air sabun Mama Lemon. Jadi aman dari jamur, aman dari serangga, dan aman untuk dimakan ya pada waktu panen. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.